Kembali lagi ke ini bola. Tadi malam berlangsung pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Brunei Darussalam. Ya, dimana kita lihat bersama-sama ya di babak pertama timnas unggul 2-0 dan di babak ketiga berhasil menambah kedudukan menjadi 6-0. Gol pertama diciptakan oleh Dimas Derajat, kemudian kedua disusul oleh tendangan waktu sudut ya. Ya, tendangan dari Rizky Ridho. Kemudian di babak kedua ada gol dari siapa ya? Dimas Derajat juga ya. Kemudian Ramadan Sananta 2, kemudian Dimas Derajat juga 2. Hari ini Dimas Derajat mencetakkan hat-trick teman-teman. Yang perlu digarisbawahi ini banyak banget komentar-komentar oleh ahli-ahli bola ya yang menyoroti pertandingan ini. Pertama, di babak pertama permainan timnas Indonesia itu kayak kurang berkembang ya, entah kenapa. Pertama kita soroti di penyerangan itu selalu dimulai dari sisi sebelah kiri lewat Pratama Arhan, dan permainan pemain Brunei Darussalam itu total defense ya, artinya semua menumpuk di bawah di area pertahanan mereka, kemudian menyisakan satu untuk serangan balik ya. Meskipun kurang efektif ya, tapi cukup beberapa kali juga sempat terjadi serangan balik yang hampir saja membahayakan, meskipun back kita itu cukup tangguh untuk mengatasinya. Nah, pertama jadi sorotan saya adalah ketika semua pemain Brunei Darussalam itu bertahan, Indonesia kayak kebingungan untuk memecah gimana nih cara menciptakan peluang dengan skema pertahanan mereka. Nah, pertama dari Pratama Arhan. Pratama Arhan itu kesulitan gitu untuk menembus, apalagi di depannya itu Hendy Sulistiawan. Ya, salah passing lah, kemudian passingnya nanggung, Hendy itu satu duanya juga kurang bermain. Dan Pratama Arhan juga ini mungkin mohon maaf misalkan dengan netizen yang kurang suka ya, Pratama Arhan masih harus belajar terkait crossing yang benar, terkait crossing yang efisien, yang efektif, yang enak untuk teman-temannya. Karena Pratama Arhan sering banget crossing itu nggak pas, iya kan? Padahal untuk momen seperti ini ketika lawan kita total defense, artinya semua cara harus dicoba, mulai tendangan jarak jauh seperti Mark Klok itu hampir gol ditepis kiper kan. Terus kemudian crossing ya, di Indonesia ini yang crossing adalah tugas Pratama Arhan salah satunya. Kemudian ada juga yang pemain di depan Pratama Arhan dengan posisi 3-5-2 ya kan. Nah, tapi di sini tadi malam tuh memang banyak banget crossing dari Pratama Arhan yang kurang maksimal, sehingga ini jadi catatan tersendiri untuk Pratama Arhan. Dan mungkin ini juga asumsi saya, ini salah satu faktor kenapa Pratama Arhan di Tokyo Verde kurang terpakai ya kan, karena iya tadi crossingnya belum maksimal, padahal dia dibutuhkan selain lemparan ke dalamnya ya. Yang mungkin akhirnya ini juga kurang efektif untuk lemparan ke dalam, udah banyak dibaca dari pemain lawan dan udah belajar mungkin mereka. Nah, ini sorotan pertama Arhan, tolong pesan untuk saya jangan lengah ya. Ini saya ketakutan ini karena pertama Arhan kan baru saja menikah ya, semoga nggak ada faktor itu ya. Semoga orang-orang di luar sana tetap mendukung pertama Arhan untuk berkembang, tolong dikembangkan maksimal, diperbaiki crossingnya ya. Untuk kali ini memang catatan saya di pertama adalah di Pratama Arhan karena kurang maksimal, kemudian Dendi Sulistiawan yang salah passing. Kemudian untuk yang gol pertama waktu Dimas Derajat itu ya Asnawi Mangku Alam Bahar itu di posisi kanan, bek kanan itu cukup bagus ya, semangat banget dan juga seringkali maju sampai ke depan ya. Dan gol pertama itu adalah crossing dari Asnawi Mangku Alam Bahar. Nah, Asnawi juga saya rasa crossingnya juga perlu dimatangkan lagi. Terlebih kemarin itu ya cukuplah ada beberapa crossing yang bagus dari Asnawi Mangku Alam, tapi tetap dikembangkan lagi. Kemudian di depan Asnawi itu ada Sadil. Nah, ini cukup mendukung lah Sadil karena kita tahu kualitas dia ketika di Liga Malaysia. Sadil Ramdhani itu bagus kecekan, kemudian crossingnya lah. Gol dari Dimas Derajat yang sunduran itu adalah crossing dari Sadil Ramdhani. Dia menggocek-gocek kemudian di crossing pakai kaki kanan, padahal dia kaki terkuatnya adalah di kaki kiri. Gol ya. Overall di babak pertama itu saya kurang puas, sehingga saya itu sempat ya insting lah untuk memasukkan Witan dan Dendi Sulistiawan, kemudian mengganti siapa ya,
Saya kaget sih ketika Mark Klok diganti sama Ricky Kambuaya. Ini sempat ragu, tapi ternyata Ricky Kambuaya itu one two pass-nya, ya, one two passing-nya itu keren. Dia agresif, jadi ketika passing satu nanti cepet gitu. Nah itu ciri khas dari Ricky Kambuaya. Bagus banget, ini pemain bagus. Tinggal finishingnya aja. Nah, kemudian eh siapa lagi yang masuk? Ramadan Sananta. Ya, saya ingin Ramadan Sananta masuk menggantikan striker loh. Ya selain tadi Witan itu mobilnya itu bagus banget loh. Dia kemudian membuka ruang, kemudian one two passingnya itu juga keren. Sehingga Witan memang cocok dimasukkan di babak kedua. Kemudian Ramadan Sananta, saya tuh strikernya tuh kayak kurang greget. Hoki Caraka ya cukup bagus ya itu di Mendy, tapi masih kurang gitu karena kita butuh banyak gol. Akhirnya ya yang kita tunggu Ramadan Santa masuk dan dia terbukti membukukan 2 gol, baru masuk sudah 2 gol ya. Kemudian juga ini pertama Arhan nih harus diganti sepertinya, dia kurang efektif pergerakannya dan ya dia kayak bingung gitu ketika dia udah di posisi di kiri, dia megang bola passingnya kayak gitu ke belakang, harus passingnya ke depan dong ya. Ya terlepas itu mau membuka ruang, tapi ada beberapa momen yang harusnya passingnya ke depan, dia ke belakang, bayangkan. Nah, juga crossingnya juga kurang, akhirnya diganti oleh Shane Patinama. Shane Patinama juga cukup bagus lah menurut saya, meskipun dia bermain sekitar 20 menitan dan ya dia bagus. Dan Sandy Walsh kenapa ditaruh di gelandang pertahanan itu keren juga sebenarnya. Saya lihat Coach Sin ini sedang meramu sebuah masakan yang enak, menu yang enak untuk berbagai macam hidangan ya. Sehingga Sandy Walsh dicoba untuk di posisi gelandang pertahanan, terbukti waktu penalti Ramadan Sananta siapa yang bergerakan itu Sandy Walsh. Itu keren. Meskipun menang 6-0 tapi jujur kita belum puas ya. Jangan berpuas diri karena permainannya masih jauh ya. Kucing aja kecewa karena permainannya kurang maksimal, perlu ditingkatkan lagi. Jangan sombong, jangan jumawa, dan please jangan star syndrome ya. Tolong media-media, tolong kawan-kawan, pacarnya siapa, jangan diganggu pemain timnas ini untuk ikut-ikut yang ale-ale lah. Biarkan mereka fokus di karirnya. Oke, itu pesan saya. Semoga di next pertandingan di leg kedua Indonesia bermain bagus tentunya dan menang ya. Permainan bagus dan menang karena kita akan bermain di Piala Asia dan nanti harapannya kita juga bisa bermain di Piala Dunia. Amin. Sekian dari saya di Ini Bola, saksikan terus Ini Bola dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.